Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat dokter. Nah, oke, jadi kita langsung aja ya mulai materi hari ini tentang the power of habits. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu ya materi sebelumnya. Apalagi kan ini ada Anggi ya, ada Anggi yang pekan kemarin tidak ikut ya. Nah, oke, kita review dulu materi sebelumnya tentang apa tuh kemarin? Tentang kodok dan kodar ya. Tentang bagaimana kita menyikapi atau mengimani rukun iman yang keenam yaitu kodo dan kodar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kakak bahas sedikit tentang Quran Surah Al-An'am ayat 32 bahwa ya dunia ini tuh kehidupan dunia ini hanya permainan gitu ya, hanya permainan dan senda gurau. Ya memang hakikatnya seperti itu gitu ya, permainan, tapi dalam permainan ini tentu ada cara bermain gitu ya, ada aturan main. Sebagaimana kemarin kakak analogikan dengan permainan catur gitu ya. Kita kalau main catur tuh ya nggak bisa gitu kan sesuka-suka kita jalannya. Karena permainan catur ya di seluruh dunia itu sama gitu kan. Cara mainnya ada aturan khususnya. Di mana cara jalan kuda seperti apa, ratu seperti apa, raja seperti apa gitu kan. Ada gitu ya aturan-aturan mainnya. Nah, sama dengan kehidupan kita di dunia ini gitu ya. Kita di materi-materi sebelumnya kita udah ngebahas tentang Uqdatul Kubra, tentang tiga pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan gitu kan kepada diri kita dan perlu kita cari tahu jawabannya. Yang pertama, untuk apa kita hidup di dunia, kita berasal dari mana, dan yang ketiga adalah akan kemana kita setelah dunia ini berakhir gitu ya. Nah, maka setelah melalui pemikiran yang mendalam, setelah melalui kita proses berpikir atas keimanan kita terhadap Allah, terhadap Rasul, gitu ya, terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan terhadap Al-Quran, gitu kan, bahwa kita udah benar-benar yakin Al-Quran itu benar-benar dari Allah, maka kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata ada jawabannya, tujuan kita hidup di dunia ini itu untuk apa gitu ya, itu untuk beribadah gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi gitu kan, kecuali untuk beribadah. Kepada siapa ya? Tentunya kepada Allah yang menciptakan kita. Gitu. Jadi ya siapa yang berhak untuk membuat aturan main gitu ya, membuat aturan main di permainan kehidupan ini? Tentu yang membuat permainan gitu kan, yang membuat game kehidupan ini gitu ya. Ya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan pencipta gitu. Maka kalau kita mau selamat, maka kalau kita mau memenangkan game kehidupan ini, kita harus ikuti aturan mainnya dan kita berusaha gitu ya menjalankan game ini sesuai dengan misi kehidupan kita. Misi di game kehidupan ini itu apa? Agar kita bisa memenangkan game kehidupan ini dan menjadi seorang the winner gitu ya. Lalu Ar-Rahman ayat 7-8. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu. Lalu Ar-Rahman ayat 9. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, ini dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, ya salah satu kitab tafsir. Hal ini karena jika Allah tidak menurunkan gitu ya keseimbangan, kan neraca itu ya maksudnya adalah keseimbangan itu ya. Jika Allah tidak menurunkan keseimbangan itu dan menyerahkan perkara dunia ini kepada akal dan pendapat manusia yang terbatas, maka tentu akan terjadi kerusakan yang besar yang hanya Allah gitu yang mengetahuinya, dan tentu langit dan bumi akan hancur. Itu kalau kita menghancurkan neraca gitu ya, neraca yang neraca keadilan gitu kan yang telah Allah letakkan tadi. Allah mengabarkan bahwa Allah menciptakannya dengan adil dan memerintahkan dengan bermacam-macam urusan.
supaya kita tidak saling melanggar batasan. Yang kemudian ini akan melahirkan kezoliman, kesewenang-wenangan, dan itulah yang terjadi dan yang kita rasakan pada saat ini. Ya, ketika kita bertanya nih, misalnya kan kemarin nih kita ngebahas juga tentang rizki dan ajal, gitu ya. Ketika kita bertanya, kalau rizki itu sudah dijamin, dan kita tentu sudah mengetahui itu ya, meyakini itu, mengimani itu, bahwa rizki tiap makhluk itu dijamin sama Allah. Dan tidak ada istilah miskin. Tidak ada istilah miskin, kan yang ada hanya kaya dan cukup. Lalu kenapa? Kenapa realitanya, faktanya masih ada orang-orang yang miskin gitu ya? Kalau hakikatnya tidak ada miskin, hanya ada kaya dan cukup, tapi realitanya banyak aja orang-orang yang kelaparan. Kenapa? Ya, karena ini tadi Ar-Rahman 7-9 gitu ya. Karena kita sendiri yang merusak keseimbangan tadi, yang merusak keseimbangan yang telah Allah berikan melalui pengaturan kehidupan yang berlandaskan akal manusia aja gitu kan, menjadikan sebagian manusia berkuasa atas hak manusia lainnya, dalam artian ya dengan sistem kehidupan yang sekarang kita jalani ini membuat gitu ya, membuat sebagian manusia lainnya semena-mena gitu kan terhadap sebagian manusia yang lain, berkuasa atas hak manusia yang lainnya, yang sebenarnya adalah itu adalah hak manusia-manusia lain, tapi dikuasai oleh sebagian dari manusia lainnya, seperti itu. Nah, maka akhirnya sebagian manusia yang lainnya tadi itu, yang seharusnya merasakan kecukupan, seharusnya ya karena memang rezekinya sudah dijamin oleh Allah gitu ya, seharusnya tidak ada yang kelaparan, tapi karena neraca tadi yang tidak kita jaga keseimbangannya, akhirnya banyak kemiskinan, kelaparan yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini. Nah, lalu kita juga kemarin membahas tentang ini, tentang rumus kodok dan kodar ya, gitu ya. Rambu-rambu dalam menjalani kehidupan. Kalau suara kakak putus-putus nanti dibilang aja lah, sambil di-cut aja. Jadi ya ada dua area gitu ya dalam kehidupan ini yang benar-benar gitu ya, kalau kita tuh udah memahami nih rumus kodok dan kodar ini tuh benar-benar kita tuh merasa apa ya, menghilangkan gitu ya, menghilangkan setidaknya mengurangi, membatasi rasa galau kita, kecemasan kita, putus asa apalagi gitu ya, itu pergi gitu ya, go gitu ya dari hidup kita. Kalau kita benar-benar memahami masalah pengaturan kode dan kodar ini, bahwa dalam kehidupan kita ini ya ada dua area gitu ya, ada dua area, ada hal-hal yang terjadi pada diri kita yang itu berada dalam kuasa kita, dan ada hal-hal yang terjadi itu berada di luar kuasa kita gitu ya. Artinya ada yang menguasai manusia. Jadi apapun yang menimpa kita yang kita tidak berkutik gitu, kayak misalnya ya apapun itu gitu ya. Kalian kemarin ujian gitu ya, kemarin kalian ujian yang 2020 ya, yang 2020 ujian gitu ya. Terus ada yang dapat nilainya bagus, ada yang dapat nilainya jelek gitu kan. Ya itu adalah apa? Kode apa kodar? Kode apa kodar, Yulia? Kode, dokter. Ya betul, kode ya. Masya Allah, Yulia udah paham betul nih konsepnya. Bahwa kalau al-kodo itu sesuatu yang bersifat khusus gitu ya, artinya khusus tiap manusia. Dan itu bisa jadi berbeda gitu ya tiap manusia. Ada tadi yang dapat nilainya tinggi, ada yang dapat nilai ujiannya rendah gitu ya. Itu kode atas setiap diri orang itu gitu ya. Kakak dilahirkan misalnya di Martapura, ada lagi yang dilahirkan di Kandangan, ada dilahirkan di Kota Baru tadi Anggi ya, orang Kota Baru gitu ya. Ada yang lahir di mana lagi Handil Bakti dan sebagainya. Nah, itu adalah kode. Kode yang bersifat khusus, dan apapun itu kode yang menimpa kita ya itu tidak dihisap. Nah, ada lagi istilah al-qadar. Al-qadar ini lebih bersifat umum. Artinya takdir yang diberikan Allah kepada
setiap manusia kepada setiap benda gitu kan di alam semesta secara umum, dan kepada kejadian-kejadian tertentu ya yang bersifat sunnatullah. Kayak setiap manusia diberikan Allah potensi hidup seperti akal, panca indera gitu ya, naluri. Nah, naluri ini kemarin belum Kakak jelaskan ya bahwa naluri pada manusia itu ada 3 jenisnya. Ada 3 jenis, ada naluri mempertahankan jenis gitu ya, naluri mempertahankan jenis atau melestarikan keturunan. Dan yang kedua naluri agama gitu ya, naluri untuk beragama atau menuhankan sesuatu. Jadi setiap manusia ini punya naluri ini. Dan yang ketiga adalah naluri mempertahankan diri. Nah, jadi itu wajar gitu ya pada setiap diri manusia. Artinya ini al-qadar. Setiap manusia ini punya ketiga jenis naluri ini. Seperti misalnya perasaan mencintai lawan jenis gitu ya. Yaitu naluri gitu ya, naluriah. Itu diberikan kepada setiap manusia. Jadi wajar nih ketika misalnya kalian ada naksir seorang laki-laki misalnya, itu wajar gitu ya. Itu perasaan cinta kepada lawan jenis itu adalah masuk al-qadar gitu ya. Karena tadi masuk di naluri kan. Naluri itu masuk di potensi hidup tadi, naluri melestarikan jenis gitu ya. Yaitu termasuk tadi kecenderungan kita terhadap lawan jenis itu adalah salah satu potensi hidup gitu ya. Ada salah satu potensi hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Jadi perasaan cintanya itu tidak dihisap gitu ya. Tapi nah ini bagaimana dia memenuhi rasa cintanya atau bagaimana dia uh, kayak mengutarakan lah atau ya, yang namanya potensi hidup, yang namanya naluri itu kan butuh dipuaskan gitu ya. Yang namanya naluri kan butuh dipuaskan tadi ya. Naluri apapun itu ya, termasuk ketiga jenis naluri tadi. Nah, ketika dia jatuh cinta tadi, dengan apa dia memuaskannya? Apakah dengan misalnya seks bebas? Apakah dengan pacaran? Atau karena dia merasa sudah mampu maka dia menikah? Kalau merasa tidak mampu dia menahan diri dan berpuasa. Nah, jalan apa yang dia pilih? Nah, jalan yang dia pilih atau cara untuk memenuhi nalurinya tadi, itulah yang dihisap. Nah, maka itu kita perlu tadi harus tahu nih, harus bisa memisahkan area mana yang kita kuasai dan area mana yang tidak kita kuasai. Kita jatuh cinta itu ya sesuatu yang ibaratnya tidak bisa kita kontrol gitu ya, tidak bisa kita berada di area yang menguasai manusia gitu ya. Ini kan dua hal ini, al-qada dan al-qadar, berada di area yang menguasai manusia. Nah, tapi setelah kita jatuh cinta nih, dengan cara apa gitu ya, dengan cara apa kita memuaskannya tadi gitu kan. Apakah bisa dialihkan kah? Bisa juga dialihkan ya kan, yang namanya naluri ini. Nah, beda nanti sama kebutuhan jasmani. Jadi potensi hidup itu ada naluri, ada kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani itu kayak lapar, haus, pengen tidur gitu ya, pengen BAB, pengen BAK. Itu kan potensi hidup juga yang diberikan Allah kepada setiap manusia gitu kan. Itu qadar ya, bersifat umum terhadap semua manusia tuh pasti merasakan itu gitu kan. Nah, bedanya kalaunya kebutuhan jasmani tadi itu dia tidak bisa dialihkan. Kalau lapar nih misalnya, bisa nggak sih orang lapar dialihkan dengan apa ya? Dialihkan dengan tidur misalnya, tetap aja lapar loh. Paling kalau dia bisa tidur ya selama tidur dia nggak ngerasa lapar, tapi ya bangun tidur dia tetap aja laparnya kan nggak hilang. Tapi kalau naluri itu masya Allahnya itu bisa dialihkan. Ketika tadi naluri melestarikan jenis tadi ya, misalnya kecenderungan terhadap lawan jenis, itu bisa kita pindahkan ke naluri yang lain. Misalnya, kan ada naluri mempertahankan diri, ada naluri menuhankan sesuatu gitu ya. Nah, bisa kita dengan berpuasa itu masuknya memenuhi memuaskan naluri ketuhanan kita gitu ya. Kita banyak berpuasa, banyak beribadah, banyak apalagi salat sunnah gitu misalnya. Ya mendekatkan diri pada Allah lah gitu ya. Jadi bisa terkontrol nafsunya istilahnya kayak gitu.
Makanya diperintahkan untuk berpuasa bagi yang belum mampu gitu kan. Nah, itu ya sekilas tentang kemarin. Lalu kemudian setelah kita tahu bedanya apa area yang dikuasai dan area yang menguasai ini, maka kesimpulannya adalah ada rambu gitu ya, ada rambu-rambu dalam kehidupan kita, ada rambu hijau berupa pilihan atau free will yang dikuasai manusia, dan ada rambu kuning ini berupa peraturan yang disebut syariat Islam, dan ada kode dan kodar rambu merah gitu ya yang merupakan area yang menguasai manusia gitu. Jadi hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Ketika kita marah misalnya, setiap manusia bisa marah ya kan, itu adalah naluri apa? Naluri mempertahankan diri, rasa marah, apalagi rasa apa ya? Rasa tidak ingin direndahkan dan macam-macam perasaan-perasaan yang muncul itu termasuk naluri gitu ya, naluri mempertahankan diri. Nah, sekarang cara marah kita seperti apa gitu ya? Ada cara orang marah dengan memaki-maki orang gitu ya. Maka marahnya seperti itu menghasilkan dosa gitu ya. Ada orang yang marah misalnya karena agamanya dihina, Islam dihina, Rasulullah dihina gitu ya. Maka marahnya dia itu marahnya menghasilkan pahala. Ya kan? Tentu dengan cara marah yang elegan gitu ya. Maksudnya bukan dengan yang anarkis, bukan dengan melukai orang lain, bukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya gitu ya, tapi membela Islam dengan cara yang benar. Nah, itu menghasilkan pahala, itu bedanya gitu. Jadi yang menghasilkan pahala dan dosa itu bukan nalurinya, bukan potensi hidupnya, bukan khasiat pada benda gitu ya. Khasiat pada benda itu misalnya kayak api, khasiatnya panas gitu ya. Air apa punya karakteristik tertentu seperti dia misalnya dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah gitu kan. Air juga dia bisa melegakan dahaga dan sebagainya. Itu. Nah, jadi dengan memahami ini maka insya Allah kita akan bisa fokus gitu ya, fokus pada area yang kita kuasai. Apapun yang menimpa kita, kalau itu menyenangkan kita akan membuat kita syukur, dan kalau itu membuat kita susah atau bersedih itu kita cukup bersabar gitu ya. Karena kita tahu bahwa itu tidak dihisap. Tadi kayak dapat nilai rendah misalnya. Oh, sedih sih gitu ya. Ya wajar gitu ya. Karena kita apa tadi? Punya ghorizah bako ya, punya naluri mempertahankan diri gitu ya. Wajar gitu ya, kita merasa sedih, tapi kita bisa mengontrol sedihnya itu karena kita tahu kita udah menguasai ini. Oh, aku nggak berdosa dengan nilaiku yang rendah gitu ya. Yang berdosanya karena apa? Dosanya karena misalnya mengerjakan soalnya dengan mencontek, mengerjakan soalnya misalnya dengan curang gitu, yang bawa contekan atau bawa kerpean gitu ya, atau memanipulasi nilai dan sebagainya. Itu kan itu yang menghasilkan dosa. Tapi kalau udah belajar betul-betul gitu ya, udah berdoa juga, sudah minta doa restu orang tua, ya, tidak curang dan sebagainya, maka berapapun nilai kalian itu terlepas gitu ya, karena itu nggak dihisap. Yang dihisapnya itu yang menghasilkan pahala dan dosa itu adalah sebelum dan sesudahnya gitu ya. Sebelum kalian ujiannya dan saat ujiannya seperti apa, dan setelah kalian dapat nilai jelek atau nilai bagus tadi apa yang kalian lakukan gitu. Jadi itu ya perlu kalian bedakan nih setiap apapun yang menimpa kalian. Oh, ini area yang aku kuasai. Oh, ini area yang tidak aku kuasai gitu. Dan hidup itu apa semudah memilih pilihan yang berpahala dan mensyukuri sisanya. Jadi gimana kita dalam memutuskan pilihan? Pilih pilihan yang berpahala. Yang mana nih pilihan yang berpahala, itu yang dipilih. Bagi orang-orang yang tidak memahami konsep yang tadi gitu ya, konsep yang sebelumnya ini, ya tentu mereka akan memilih pilihan yang menurut mereka itu menguntungkan, ya kan? Tapi kalau kita enggak, kalau kita yang kita pilih adalah pilihan yang menghasilkan pahala atau dosa. Karena kita tahu apa? Kodok dan kodar itu apa? Itu sudah tertulis dan itu tidak dihisap gitu. Nah, lalu Az-Zariyat ayat 22-23, dan di langit terdapat sebab rezekimu dan terdapat apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi ya,
itu ya, rezeki kita udah dijamin. Bentar ya. At-Taubah lagi, At-Taubah ayat 24. Nah, kalau hal-hal ini, bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal, itu kalau lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya Allah kan maha adil gitu ya. Kita bisa memilih apapun pilihan kita. Allah berkehendak bahwa manusia itu punya free will. Gitu. Kita punya free will, kita punya pilihan. Apakah kita mau memilih jalan yang menghasilkan pahala atau jalan yang menghasilkan dosa. Jadi kita mau milih mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya apa? Atau kita memilih jalan yang Allah murkai, gitu ya. Jalan kemaksiatan itu berada di tangan kita. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, ini tentang ajal ya. Ali Imran ayat 185. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini kehidupan dunia ini tadi kalau yang sebelumnya tadi kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, sekarang kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Karena memang ternyata banyak gitu ya orang-orang yang terperdaya dengan kesenangan dunia ini. Nggak tahu gitu ya bahwa dunia ini sebenarnya ya hanyalah tempat singgah sementara, tempat persinggahan kita untuk mengumpulkan bekal, untuk kembali ke mana? Kembali ke tempat kita yang abadi gitu kan. Kalau kita nih misalnya tiba-tiba kita nutup mata nih, sekarang nih masing-masing di rumah ya, tidur masing-masing di rumah, terus besok paginya buka mata, kalian berada di suatu tempat yang tidak pernah kalian datangi sebelumnya dan kalian tidak tahu itu tempat itu di mana. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau Anggi apa tuh? Yang terpikir pikiran Anggi kalau Anggi mengalami hal itu? Mungkin saya berpikir itu cuma mimpi dok. Itu beneran terjadi, Kayak itu beneran terjadi. Apa? Apa yang akan Anggi pikirkan? Tapi tempat itu tempat yang berbeda gitu ya dengan tempat Anggi sebelumnya. Kalau misalnya Anggi ini di kos gitu ya, Anggi berada di kos-kosan gitu kan, kos-kosannya ya wajar ya kos-kosan seperti kos-kosan seperti biasa gitu ya. Ukuran berapa tuh kira-kira? 4 kali 5 meter ya mungkin. Nah, tapi setelah Anggi terbangun, Anggi berada di suatu ruangan yang megah luar biasa seperti istana, tapi Anggi nggak tahu itu di mana. Nah, apa tuh yang akan Anggi lakukan? Senang dan nggak mau lagi balik ke tempat sebelumnya gitu. Atau mencari tahu aku ada di mana, buat untuk apa aku di sini, kenapa aku dikirim ke sini, dan bagaimana caraku balik ke tempat sebelumnya gitu ya. Kalau Anggi gimana? Atau di sini aja mumpung tempatnya bagus, mungkin di sini juga ada makanan-makanan yang enak gitu ya, ada permainan-permainan yang seru dan sebagainya. kayak saya bakal nyari dok dan mencoba untuk kembali ke semua karena kan yang di sebelumnya tuh ada keluarga juga dokter. Jadi nggak mungkin tinggalin gitu aja. Ya, karena sadar gitu ya, karena Anggi sadar, oh tempat aku yang sebelumnya itu di situ tempat aku sebenarnya gitu ya. Di sini mungkin nggak tahu kapan balik gitu, tapi aku harus balik nih gitu ya. Aku harus balik, aku harus cari tahu untuk apa aku di sini gitu kan. Jadi ya kita sebenarnya di dunia kayak gitu juga gitu ya. Tempat asli kita tuh bukan di dunia ini gitu kan. Tempat asli kita bukan di dunia ini, kita cuma persinggahan aja di sini. Jadi kita tahu kalau kita di sini tuh nggak selamanya, dan kita di sini tuh ada misi yang kita laksanakan gitu kan. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tadi misi kita. Jadi maka kita harus siap-siap nih untuk kita balik lagi ke tempat asal kita gitu. Nah, oke, sekarang kita ke materi hari ini. Tadi ada power of habits. Nah, jadi ada 3 key points
yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu apa itu hijrah, apa tujuannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hijrah. Dan yang kedua, dari mana kita harus memulai dan bagaimana mengubah standar kehidupan. Kenapa kita harus mengubah standar kehidupan? Oke, yang pertama tentang hijrah ya. Nah, hijrah itu berasal dari bahasa Arab kan tentunya ya. Dari hajaro yuhajiru muhajaratan. Nah, hijrah itu artinya berpindah. Seperti apa? Seperti hijrahnya Rasul ke Madinah ya. Seperti hijrahnya Rasul ke Madinah, ke Yasrib, dari Mekah, Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah ke Yasrib. Nah, ini hijrahnya Rasul ini merupakan titik balik perjuangan dakwah Islam. Kenapa dikatakan titik balik? Ya karena di sini dengan setelah Rasulullah dan kaum muslimin berada di Madinah, maka Islam berkembang pesat luar biasa. Mulai dari setitik kecil kota Madinah gitu ya, Islam itu berkembang sampai menguasai jazirah Arab. Kemudian setelahnya lagi, setelah Rasulullah meninggal dan digantikan para khalifah setelahnya, terus membesar gitu ya, terus berkembang sampai menguasai 2/3 dunia. Itu menjadi wilayah Islam. Nah, ini titik balik gitu ya, titik balik perjuangan dakwah Islam. Karena dulu di Mekah, Rasulullah itu di Mekah berdakwah kira-kira 13 tahun. 13 tahun dan kira-kira berapa orang yang berislam? Cuma 200 orang yang berislam saat di Mekah selama 13 tahun. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, 10 tahun berdakwah, pada tahun 10 Hijriah Rasulullah berangkat haji wada. Berangkat haji wada itu diikuti oleh 90.000 sampai 114.000 jamaah. Jauh sekali lah perbandingannya. 13 tahun di Mekah, 200 orang masuk Islam. 10 tahun di Madinah, 90.000 sampai 114.000 itu yang diperkirakan mengikuti haji wada. Haji wada ini haji terakhirnya Rasulullah ketika Rasulullah sebelum meninggal gitu ya. Berhaji di Mekah bersama umat muslim yang mengikuti beliau tadi kira-kira 90 ribuan jamaah. Nah, saking berbahayanya gitu ya peristiwa hijrah ini, saking dibencinya peristiwa hijrah ini sama syaiton, sampai syaiton ini tuh turun tangan langsung untuk mencegahnya. Pernah nggak ada yang pernah ngelihat syaiton dalam bentuk manusia nggak? Syaiton beneran gitu ya, iblis beneran berbentuk manusia. Itu terjadi saat sebelum peristiwa hijrah gitu ya. Kaum kafir Quraisy mengetahui rencana hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah, karena sebelum itu ada orang-orang yang datang dari Madinah gitu ya ke Mekah, dan mereka ini menyatakan keislamannya. Sebelumnya diutus dulu oleh Rasulullah duta pertama Islam ya, duta pertama Islam Mus'ab bin Umair diutus Rasulullah berdakwah ke Madinah, dan beliau berhasil mendakwahkan Islam kepada pemuka-pemuka di Madinah. Dulu namanya Yathrib ya. Dulu namanya Yathrib Madinah, itu diubah namanya Madinah. Madinah itu artinya kota ya, Madinatul Rasul gitu ya. Panjangnya jadi kota Rasul. Sebelumnya namanya Yathrib. Nah, masuk Islam mereka lalu ke Mekah menemui Rasulullah, berbaiat dengan Rasulullah, baiatul Aqabah kan 2 kali. Baiatul Aqabah yang pertama dan yang kedua, dan itu diketahui gitu ya, diketahui oleh orang-orang Quraisy, dan mereka tahu nih, oh kemungkinan nih Rasulullah ini bakalan hijrah ke Madinah. Di Madinah nih Rasulullah punya banyak jamaah gitu ya, punya banyak backing gitu kan, banyak yang masuk Islam. Dan bahaya nih kalau sampai Rasulullah hijrah. Lalu iblis pun pengen membantu gitu, pengen membantu orang-orang kafir Quraisy ini dan pengen menghalangi peristiwa hijrah ini. Menyamar iblis menjadi seorang pria, dihasutnya orang-orang kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya mereka yakin untuk sama-sama membunuh Rasulullah. Ini selama 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah ya kan, cuma mendapat ya cemoohan, ibaratnya maksudnya bukan cuma sih, tapi mereka tuh tidak berani membunuh Rasulullah gitu kan. Membunuh Rasulullah tuh mereka belum berani. Mereka ya menyiksa
menyiksa orang-orang yang masuk Islam gitu kan. Tapi nggak berani langsung untuk turun tangan membunuh Rasulullah. Nah, setelah mau peristiwa hijrah inilah dihasut oleh iblis tadi yang menyamar tadi. Lalu mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Dan tahu, pernah dengar kisahnya? Yang Rasulullah, cerita hijrah Rasulullah. Rasulullah hijrah kemudian bersama Abu Bakar dan Ali menggantikan beliau di ranjang beliau. Ketika mereka menyergap pengen membunuh Rasulullah, ternyata Ali bin Abi Thalib yang berada di kasur Rasulullah gitu ya. Dan Rasulullah berhasil keluar kan dari kamar beliau dan tidak terbunuh. Nah, itu peristiwa yang luar biasa gitu. Artinya iblis pun sampai langsung gitu ya turun tangan untuk mencegah terjadinya peristiwa hijrah ini. Itu, dan para sahabat juga menjadikan momen hijrah ini sebagai awal tahun hijriah. Jadi mereka nggak menjadikan hari lahir gitu ya. Kenapa jadi tanggal 1 Muharram itu menjadi awal tahun hijriah gitu? Kenapa awal tahun hijriah gitu kan? 1 Muharram itu adalah hari hijrahnya gitu ya. Ditandai dengan hari hijrahnya Rasulullah ke Madinah gitu ya. Kenapa nggak pakai hari lahir Rasulullah aja? Tanggal lahir Rasulullah kapan? 12 Rabiul Awal ya kan? Jadi dulu itu ya sebelum penentuan tahun hijriah ini mereka hanya memakai istilah kayak tahun gajah gitu ya, tahun. Jadi memakai tahun istilah seperti itu gitu. Makanya ada peristiwa apa Abrahah ya kan. Nah, itu kan terjadinya pada tahun gajah gitu ya. Nah, itu orang Arab itu dulu seperti itu. Jadi maka karena susah gitu ya. Susah gitu kan untuk kalau yang nggak pakai angka gitu ya. Ya akhirnya dibuatlah tahun hijriah oleh para sahabat. Nah, dan mereka menentukannya ya tahun hijriah, tidak menentukannya dari hari lahir Rasulullah atau hari kematian Rasulullah. Ya, karena kalau hari lahir Rasulullah mereka akan takut gitu ya kalau kita akan menuhankan gitu ya, menuhankan Nabi Muhammad gitu, karena mereka tahu sebelum-sebelumnya Nabi Isa gitu ya, yang diperingati hari kelahiran Nabi Isa oleh umatnya Nabi Isa, tapi mereka malah menuhankan Nabi Isa ya kan. Nah, mereka tahu gitu ya apa yang terjadi pada orang-orang Nasrani. Nah, dan mereka tidak mau umat Islam juga seperti itu. Lalu kematian Rasulullah, ya mereka nggak mau dong gitu ya. Tahun baru itu kan kita harusnya sukacita, tapi karena ingat tahun baru itu misalnya dijadikan hari kematian Rasulullah itu adalah tahun baru, ya gimana? Jadi sedih dong kita setiap tahun baru ya kan? Nah, maka ketika tahun baru, kita nih umat Islam akan ingat gimana perjuangan Rasulullah dan umat Muslim pada saat itu gitu ya, dalam mendakwahkan Islam, dalam mempertahankan agama ini tuh seperti apa perjuangan mereka gitu ya. Nah, maka kalau kini hijrah ini dimaknai sebagai apa? Berpindahnya kita gitu ya. Manusia dari gelap ke terangnya dunia. Minaz zulumati ilan nur. Dalam Al-Baqarah 257 ya, minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Cahaya ini ya maksud cahaya keimanan. Jadi ya kalau kita bilang kita hijrah ya berarti kita mau berpindah gitu ya. Kita mau berpindah dari dulu diri kita yang kita anggap itu belum tahu Islam, kita yang standar kehidupan kita itu standar kehidupan yang tidak benar gitu ya, standar kehidupan manusia kebanyakan gitu kan, bukan standar Islam. Dulu kita ya perilaku jahiliyah kita seperti apa gitu kan, yang namanya manusia pasti, apalagi yang bukan terlahir, maksudnya bukan dari awal lahir di keluarga yang agamis gitu ya, misalnya kalau kita hijrah ya kita berarti dari berubah gitu ya, berpindah dari kegelapan kepada cahaya gitu ya, atau kalau orang yang kafir dari kekafiran kepada cahaya iman gitu. Lalu Al-Baqarah ayat 208. Kemudian kita diminta apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman,
Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya sempurna, keseluruhan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Seperti apa ya langkah-langkah syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini kita diminta untuk masuk Islam secara keseluruhan. Karena ya memang sekarang ini zamannya kita perang pemikiran ya, atau istilahnya itu ghazwul fikr. Perang pemikiran, pemikiran apa? Ya pemikiran yang bertentangan dengan Islam dan pemikiran Islam gitu. Jadi ya kita cuma punya dua pilihan gitu ya. Kita mau ngikut gitu ya kepada apa? jalan jalan Islam, apakah jalan yang bertentangan sama Islam gitu kan. Ini perang yang terjadi saat ini, kita tuh digiring untuk jauh dari Islam. Kalau kita lihat gitu ya, dari yang di sekeliling kita nih, di lingkungan kita, kayak food, fun, fashion gitu ya. Nah, itu hal-hal yang mereka masuki gitu kan untuk perang pemikiran ini. Kita disuguhi berbagai tontonan-tontonan yang mengalihkan kita, gitu kan, mengalihkan kita dari misi kita yang sebenarnya tadi gitu ya. Kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang menjauhkan kita pula dari ajaran-ajaran Islam. Lalu kita kemudian menormalisasi pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam tadi gitu ya. Kita akhirnya menerima bahwa biasa aja kok, misalnya biasa aja kok, apa ya, hidup serumah tanpa pernikahan itu biasa. Biasa aja kok, child free itu biasa aja gitu ya. Biasa aja kok, apalagi berpakaian suka-suka itu biasa aja gitu ya. Biasa aja kok, apa, memutuskan untuk misalnya apalagi banyak ya hal-hal yang lain kayak ini misalnya riba gitu ya, itu udah hal yang biasa banget sih ya. Biasa aja kok kita apa namanya, ikut-ikut saham-saham gitu kan, yang kita sebenarnya pun belum tahu hukumnya apa gitu ya. Itu menjadi standar kehidupan yang terjadi kan pada saat ini. Nah, maka di sini tadi dalam Al-Baqarah ayat 208 ini kita diminta sebenarnya untuk masuk Islam secara keseluruhan. Artinya kita jangan mengambil Islam tuh kayak prasmanan. Ngerti kan ya prasmanan ya, makanan prasmanan tuh kayak gimana? Kita enggak, kan banyak ya makanan prasmanan tuh, dan biasanya kita ambil hal-hal yang kita suka aja gitu ya. Kalau ada daging, ayam, udang, ikan misalnya. Aku nggak makan udang sama ikan gitu ya, alergi misalnya, nggak makan ayam, aku ambil daging aja gitu ya. Kita cuma ambil apa yang kita suka dan apa yang kita rasa cocok sama kita. Itu prasmanan gitu ya. Dan Islam bukan seperti itu. Islam bukan prasmanan. Kita diminta untuk masuk Islam secara keseluruhan. Artinya ya itu, kita tinggalkan semua hal-hal yang bertentangan sama Islam gitu ya. Uh, apa dulu gitu ya kan, ya biasalah yang namanya orang, setiap daerah itu kan pasti punya adat istiadat dan segala macam gitu ya. Begitupun dengan orang-orang Quraisy ya, para sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pun kan ya dulunya kan mereka itu memegang erat gitu ya, memegang erat adat istiadat orang-orang Quraisy seperti apa gitu kan. Minum khamar gitu ya, minum khamar itu minum alkohol ya, minum alkohol itu udah biasa bagi mereka, udah biasa gitu ya. Dan masya Allah gitu ya, ayat-ayat Al-Quran itu yang turun tentang keharaman alkohol itu pun turun berangsur-angsur ya, turun berangsur-angsur. Jadi yang pertama tuh diharamkan dulu gitu ya untuk jangan sholat kalau mabuk. Gitu ya. Jadi kalau mabuk jangan sholat. Jadi belum langsung diharamkan tuh alkoholnya. Terus setelah itu kemudian baru diharamkan gitu ya, baru diharamkan khamar atau alkohol ataupun bir gitu ya. Kalau sekarang tuh istilahnya macam-macam ya, istilahnya ada bir, whisky apa segala macam kan, beda-beda kandungan alkoholnya. Nah, tapi sama-sama khamar kan istilahnya semuanya. Nah, itu setelah turun ayat itu, maka para sahabat tuh langsung meninggalkan, langsung meludahkan, kalau yang lagi minum langsung gitu ya, langsung dimuntahkannya gitu kan khamarnya, langsung meninggalkan itu semua, karena mereka pengen apa, masuk Islam secara kafah gitu ya.
ketika turun ayat tentang berhijab, ayat tentang khimar gitu ya, berkerudung dan jilbab, para wanita muslimahnya langsung gitu ya mengambil apapun yang terlihat oleh mereka, kain apapun yang terlihat oleh mereka, ada kain gorden, kain apalagi spray apa segala macam, itu mereka gunakan langsung untuk menutupi tubuh mereka pada saat itu. Gitu. Saking mereka sami'na wa atokna, gitu ya. Saking mereka ingin taat secara keseluruhan tadi. Dan banyak adat-adat yang Rasulullah minta untuk mereka itu tinggalkan karena sudah tidak lagi berkesesuaian dengan Islam gitu ya. Lalu oke. Dan Ali Imran juga ayat 31. Siapa yang diminta untuk kita ikuti? Ya Rasulullah ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku itu siapa? Maksudnya Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita diminta untuk kalau benar-benar mencintai Allah maka ikuti Rasulullah. Nah, proses kita berhijrah gitu ya, proses kita dalam kehidupan ini, tentu kita yang pertama itu adalah tidak tahu. Pertama-tama kita nggak tahu. Lalu dari nggak tahu, kita kemudian jadi tahu. Jadi dari tahu, oh bisa, gitu ya, bisa melakukan. Setelah bisa, terbiasa, dan baru kita tentunya pengennya gitu ya, yang kita ikuti itu apa tadi, seperti Rasulullah lah, fattabi'uni gitu ya, yang diminta untuk mengikuti Rasulullah itu siapa? Kita kan gitu ya. Jadi dalam proses kita dalam mengikuti Rasulullah itu seperti apa ya, seperti ini gitu ya, dari awal yang kita tidak tahu, kemudian kita apa yang mesti kita lakukan supaya kita tahu, ya kita belajar gitu ya, mengkaji gitu ya. Kalian ikut kajian ini ya kalian cuma naik levelnya dari nggak tahu ke tahu aja gitu. Terus gimana caranya supaya bisa? Ya supaya bisa ini mesti diterapkan gitu. Artinya apa ilmu yang kalian dapatkan nih gitu ya, baik di kajian ini ataupun di kajian lain yang kalian ikutin gitu kan. Bentar. Nah, lalu gimana sih supaya naik dari tahu ke bisa? Tentu harus ada penerapan gitu. Jadi harus diterapkan, harus ada contoh juga. Harus ada contoh gitu. Ketika kalian belajar sholat gitu misalnya, ya nggak bisa kalian baca buku aja gitu kan tentang rukun-rukun sholat ini gitu ya, kalian syarat-syarat sholat seperti ini gitu ya, hal-hal yang membatalkan sholat seperti ini dan sebagainya gitu ya. Itu kan cuma tahu aja tentang caranya sholat, tapi untuk bisa sholat ya mesti ada yang kalian contoh gitu ya. Kalian juga kayak misalnya belajar skill tentang skill menjahit misalnya, ya pasti dicontohin dulu kan, ada kayak kalau skill lab kan pasti ada instrukturnya gitu kan yang nyontohin dulu, nggak langsung diminta baca teori terus langsung misalnya Anggi langsung kerjakan gitu kan, nggak kayak gitu ya, tapi instrukturnya dulu ngerjakan, instrukturnya dulu melakukan dan kalian melihatnya, baru kemudian minggu depannya kalian disuruh masing-masing untuk mencoba gitu kan. Dan itu setelah kalian mencoba menerapkan teori yang sudah kalian pelajari, itu kan baru bisa ya, baru kategorinya bisa, belum terbiasa, tangannya masih gimana gitu ya, pegang pinset sayang, nah lagi masih kaku-kaku gitu ya. Nah, tentu beda gitu ya, walaupun nih kalian udah mencoba, udah bisa melakukan gitu ya, tapi pasti beda. Kita nih gitu ya, dengan kakak pun gitu yang udah dokter gitu ya, pasti beda dengan misalnya sama dokter aja nih ya, suami kakak gitu ya, suami kakak kan dokter juga, sama dokter umum nih kami, misalnya menyunat gitu ya, misalnya menyunat. Nah, kalau suami kakak tuh udah ratusan kali tuh gitu ya, udah ratusan kali menyunat orang gitu ya, kalau kakak paling puluhan kali aja, baru puluhan kali menyunat orang. Kalau suami kakak udah ratusan, nah pasti beda gitu ya, pasti beda ininya apa namanya, apa sih cara melakukannya gitu ya, tingkat kemahirannya gitu kan, tingkat kemahirannya pasti beda.
Kan makin sering gitu ya, makin dilakukan sering itu akan terbiasa. Nah, jadi setelah bisa tuh harus diulang-ulang terus dulu gitu ya, baru bisa menjadi terbiasa. Nah, baru nanti gimana sih caranya kita supaya setelah terbiasa ini terbiasa nih dalam hal ini kan kita melakukan ketaatan gitu ya, apapun ya, karena namanya dalam kehidupan kita ini. Abi kan mangkat, berarti abinya lagi haus sayang. Nah, tuh. Apip. Nah, untuk menjadi terbiasa, ini kan tadi harus membiasakan lah. Tadi apa yang dibiasakan? Al-Baqarah 208 tadi gitu ya. Sisil mikafah. Syariat Islam yang harus diambil seluruhnya gitu kan. Jangan mengambil seperti mengambil makanan prasmanan tadi. Lalu siapa yang kafah gitu kan? Siapa yang menjadi contoh kita yang kafah tadi? Tentu Rasulullah gitu ya. Nah, dan siapa yang disuruh Allah ikuti Rasulullah? Kita. Jadi kita gitu kan yang berusaha untuk membiasakan dalam seluruh aktivitas kita untuk terikat sama Islam. Jadi namanya Islam itu nanti kalian akan belajar jadi pertemuan-pertemuan selanjutnya apa aja sih yang menjadi bagian gitu ya dari Islam. Apakah Islam itu cuma sekadar rukun Islam aja? Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? 5 dong. Ya 5. Apa aja Sukma sebutkan rukun Islam? Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima naik haji jika mampu. Iya. Ya, Masya Allah. Oke. Jadi ada 5 gitu rukun Islam. Apakah Islam itu cuma rukun Islam yang 5? Enggak gitu ya. Karena seluruh aktivitas kehidupan kita yang mesti terikat sama Islam. Dan apa aja nanti yang termasuk syariat Islam itu apa aja? Nah, kalian akan belajar nanti di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan ke-7 ya. Itu nanti di sana dipelajari. Apa aja yang termasuk syariat Islam yang sehingga kita sebut tadi Islam yang kafah tadi ya, yang keseluruhan. Oke. Nah, lalu bisa nggak sih kita seperti Rasulullah? Kira-kira bisa nggak? Jangankan kayak Rasulullah ya, kayak para sahabat aja kita mungkin jauh ya. Kayak para sahabat kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya, itu jauh banget kita. Nah, tapi ya di situ gitu ya, disitulah letak tantangannya, disitulah serunya. Ada yang pernah main game? Ada yang pernah main game nggak? Atau ada yang suka main game mungkin? Nggak ada ya? Anggi, Hadijah, atau Yulia? Sukma? Nggak ada ya? Nah, kalau pernah beberapa kali gitu ya main game. Pernah, mungkin ya, pasti pernah ya. Nah, kalau kita main game tuh gimana sih? Pasti ada step by step-nya ya kan? Dan setiap kali naik level gitu ya, kita tuh makin adiksi ya kan, makin pengen naik terus gitu ya. Makin pengen terus ranking kita juga makin pengen naik gitu ya, push rank gitu ya. Nah, itu yang bikin adiksi ya kan dalam game. Ya itu juga tadi kan karena permainan kehidupan tadi adalah permainan, adalah game gitu ya. Jadi ya proses kita tadi gitu ya, proses kita menuju seperti mereka tadi ya, seperti Rasulullah gitu kan, dan atau para sahabat tadi gitu ya. Itu gitu ya, proses kita menuju ke sana itu yang bikin kita adiksi gitu ya, kayak gamification. Nah, maka disinilah kita butuh istiqomah. Istiqomah ini bukan sekedar jalan lurus gitu ya. Jadi istiqomah ini jalan yang menanjak, berprogres gitu. Artinya kita hari demi hari itu kita upayakan kita harus lebih baik gitu ya. Kalau misalnya hari ini kita kalian sudah belajar gitu ya tentang gimana tadi hijrah gitu ya, proses hijrah, kemudian mengubah standar hidup dan sebagainya. Nah, maka besok kalian harus bisa menerapkannya. Besoknya lagi ilmu kalian harus lebih nambah gitu ya. Hari ini kalian misalnya sholat sunnahnya misalnya baru sholat sunnah duha gitu ya.
besok kalian harus sudah duha dan tahajud gitu ya, besoknya lagi rutin gitu ya, rutin terus gitu, terus nambah lagi sunat rawatib dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap hari itu nambah gitu ya. Hari ini kalian hafal misalnya Quran surah dari juz amma gitu misalnya ya. Nah, besok misalnya ya ditingkatkan lagi hafalannya dan sebagainya gitu. Itu kan istiqomah. Istiqomah jadi bukan sekedar jalan lurus gitu, tapi menanjak, berprogres. Kita berprogres terus hari demi hari. Karena ya betul gitu ya, betul banget kalau ilmu Islam tuh luas sekali gitu ya. Apalagi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari aja tuh luas gitu ya. Apalagi seperti ilmu yang dimiliki oleh para sahabat. Jangan para sahabat kayak imam seperti imam mujtahid mutlak aja, seperti imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi. Nah, seperti ilmu mereka aja itu sudah luas sekali gitu kan. Dan kita kalau mau menuju seperti mereka itu panjang sekali jalan yang harus kita lalui. Maka harus istiqomah ini harus berprogres. Dan proses hijrah ini memang sangat panjang dan kita pun akan merasakan transformasi kita itu yang semakin keren gitu. Kita akan merasakan transformasi kita yang semakin keren ketika kita melaluinya gitu ya. Kalau kita betul-betul tadi istiqomah berprogres. Yang dulu gitu ya kita misalnya dulu kita berpakaian kita seperti apa gitu ya. Dulu misalnya belum berkerudung, habis itu berkerudung gitu ya. Kemudian kerudungnya sudah kerudung syar'i menutup dada, terus kemudian ketika keluar nggak pakai celana lagi gitu ya. Awalnya pakai rok, kemudian pakai gamis gitu ya. Awalnya belum pakai kaos kaki, habis itu udah pakai kaos kaki gitu ya, sampai ya sudah lengkap gitu ya, udah pakai khimar, udah pakai jilbab gitu ya. Nah, itu berprogres gitu kan. Nah, lalu dari mana kita harus mulai? Dari mana kita harus mulai perjalanan hijrah kita tadi? Apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Yang pertama adalah luruskan niat, gitu ya. Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama-tama kita benar-benar niatkan bahwa hijrah kita itu ya karena Allah gitu kan, bukan karena hal-hal lain. Kita sering melihat gitu ya, kita sering melihat kalau di infotainment gitu ya, ada artis-artis yang awalnya hijrah gitu ya, happy netizen gitu ya, dia berkerudung, tapi kemudian beberapa bulan kemudian dia lepas hijab gitu ya, karena merasa dikecewakan misalnya oleh suaminya atau sebagainya gitu, dan segala macam alasannya. Nah, itu ya kemungkinan gitu ya, kita kan yang namanya niat ya setiap manusia aja yang tahu sama Allah gitu ya. Nah, tapi ya kalau kita niat ini kita kembalikan ke diri kita sendiri gitu tentunya. Kita nggak bisa menilai niat orang. Yang pasti kan yang mau hijrah siapa ya kita. Gitu. Jadi maka yang kita perlu luruskan ya niat kita gitu kan. Jadi kalau kita mau berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya ya pasti gitu ya kita dapat balasannya ya hijrah, dapat balasan hijrah kita ini pahala gitu kan. Tapi kalau niatnya keuntungan duniawi, ya mungkin kita akan dapat keuntungan duniawi itu, tapi kita pahalanya nggak dapat. Jadi masya Allah gitu ya. Kan kemarin juga sudah pernah dibahas ya. Ada dua syarat sesuatu itu dinilai ibadah. Masih ingat apa syaratnya? Dua syarat suatu perbuatan itu dinilai ibadah. Yang pertama niat, yang kedua adalah sesuai syarat gitu ya, sesuai syariat Islam. Artinya caranya benar, niat dan cara yang benar. Niat benar, cara benar gitu ya. Harus keduanya. Jadi hijrahnya udah benar gitu kan, caranya udah benar gitu ya. Dia memperbaiki segala kehidupannya gitu ya. Karena dia mau hijrah tadi gitu kan, apa-apa yang tidak berkesesuaian sama Islam dia tinggalkan gitu kan. Dia hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pahala gitu kan, kemaksiatan dia tinggalkan. Nah, tapi ternyata niatnya karena misalnya keuntungan dunia, misalnya karena pengen dilamar sama seorang yang dia sukai ya, yang seorang yang dia sukai ini misalnya seorang hafiz Quran, seorang yang masya Allah gitu ya, dan dia pengen memantaskan diri untuk laki-laki itu. Gitu.
gitu. Ya dia pengen dapat cinta laki-laki itulah gitu kan, pengen dinikahin, bukan karena lillahi ta'ala gitu kan. Nah maka ya dia cuma mungkin dia bakalan nikah sama laki-laki itu, jadi dia bakalan dapat mungkin, tapi apakah pahala hijrahnya itu dapat? Nah, jadi perlu dua syarat tadi gitu ya, cara yang benar dan niat yang benar. Dan yakin gitu ya, kalau kita tuh niatnya itu belum benar, maka susah gitu ya, susah kita tuh untuk istiqomah tuh susah gitu ya. Karena hal yang menjadi alasan kita itu kalau selain Allah itu bakalan bisa hilang. Misalnya ya tadi karena pengen tadi nikahin sama itu, akhirnya nggak jadi nikah sama si Mas Hafiz tadi, nggak jadi nikah. Akhirnya dia buka aurat lagi, akhirnya dia bermaksiat lagi dan sebagainya gitu kan, karena tadi dia niatnya bukan karena Allah gitu. Susah untuk istiqomah kalau niatnya bukan karena Allah. Nah ini sesungguhnya amal itu ya tergantung niatnya gitu kan. Bahkan hal-hal yang mubah aja nih gitu ya, apapun gitu ya, hal-hal mubah yang kita lakukan, hal mubah itu kayak bisa jual beli misalnya. Jual beli kan hukumnya mubah gitu ya, mubah tuh yang nggak dapat pahala, nggak dapat dosa gitu ya kalau dilakukan. Tapi kalau kita niatkan karena Allah tadi ya, kita meniatkan jual belinya tadi ya karena tidak jual belinya ya karena Allah gitu kan, karena aku nih berjual beli karena Allah gitu ya, ingin berjual beli sesuai syariat Islam gitu ya, nggak pakai riba, nggak pakai apalagi kecurangan, nggak pakai sebagainya gitu kan, nggak pakai hal-hal yang haram, dan juga jual belinya pun barangnya yang halal gitu ya. Terus juga digunakan barang yang dibeli itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah maka jual beli yang hukumnya mubah tadi aja kita bisa berpahala gitu kan, karena niatnya karena Allah gitu. Jadi niat ini bukan sekedar niat gitu ya. Ketika kalian belajar pun ya, kalau kalian belajar cuma niatnya supaya kalian jadi dokter, kalian bakalan jadi dokter gitu ya, tapi dapat nggak pahalanya? Dapat nggak pahalanya kalau nggak diniatkan karena Allah? Jadi biasakan gitu ya, biasakan, bahkan kita kalau mau membiasakan supaya niat kita tuh lurus terus, dilafazkan aja gitu ya, dilafazkan. Jadi setiap kali kalian nih, misalnya kalau sekarang kan nggak kuliah ini ya, belum offline ya, masih online ya, masih online, setiap kali buka laptop nih misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat menuntut ilmu karena Engkau gitu. Dilafazkan, jadi ingat setiap kali kalau kita mau belajar nih ya karena Allah gitu. Pengen jadi dokter ya supaya bisa bermanfaat untuk umat, supaya bisa bermanfaat untuk dakwah Islam gitu kan. Dan ya itu tadi diniatkan karena Allah. Jadi maka bagi setiap orang tadi balasannya yang meniatkan karena Allah tadi sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi barang siapa berhijrah kepada Allah tadi, maka ia akan mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa hijrahnya dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Jadi ya kita bakalan dikasih apa yang sesuai niat kita. Nah, yang kedua, pilih lingkungan seperti terbaik. Jadi circle gitu ya, circle yang bisa memudahkan proses hijrah kita. Jadi kayak misalnya nih, yang seangkatan siapa nih? Sukma lah. Siapa lagi? Hadijah. Siapa seangkatan? Sukma, Hadijah, Yulia ya. Ya. Iya, Dok. Ya. Nah, kalau kalian bikin circle nih gitu ya, udah kita nih Sukma, Hadijah, Yulia gitu ya. Kita berusaha dekat gitu ya, walaupun sebelumnya mungkin kita nggak satu circle gitu ya, tapi karena kita nih sama-sama berusaha untuk hijrah, ayo kita bikin circle yang akan saling mensupport gitu ya. Misalnya kalian bikin nih satu grup WA gitu ya, kalian yang bertiga ini misalnya karena satu angkatan kan ya, so ajak juga deh Anggi gitu ya, nggak apa-apa deh beda angkatan gitu ya, kalian bikin circle gitu ya. Jadi ketika nanti offline pun ya kalian ngumpulnya sama-sama, kita ngumpul sama-sama yuk, nih mumpung masih ada jamnya sholat duha, kita ke musola yuk sholat duha bareng gitu. Jadi circle yang benar-benar memudahkan proses hijrah gitu ya, bukan circle yang malah bikin kalian tuh jadi bikin maksiat gitu ya. Kayak ada anu nih gitu ya, ada jeda waktu kuliah nih, kita nonton aja yuk, nggak sempet nonton, nanti ini nanti
kelewat kuliahnya, nggak apa-apa, kita ayo cepat, kita mending nonton. Itu kan circle, bukan circle yang membawa kepada ini gitu ya, kepada arah kebaikan gitu kan. Nah, mending tadi circle yang bisa mengajak tadi hal-hal yang sportif gitu, yang bukan malah membawa kalian untuk menjauh gitu ya, untuk menjauh dari hal-hal yang positif, untuk menjauh dari Islam, tapi circle yang bisa gitu, yang membawa kalian untuk terus mendekat sama Allah. Nah, karena dalam hadis Imam Bukhari itu bahwa perumpamaan seseorang yang berteman dengan orang saleh dan orang yang buruk itu seperti berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jadi analoginya, jadi kalau berteman sama orang yang jual minyak wangi itu kita akan keikutan harumnya. Tapi kalau berteman sama pandai besi itu akan kecipratan apinya gitu ya. Ini bukan untuk mendiskriminasi penjual minyak wangi atau penjual pandai besi gitu ya. Ini cuma analogi gitu ya. Analogi kalau kita tuh dekatnya tuh sama siapa gitu ya. Maka kita akan keikutan juga seperti itu. Nah, lalu yang ketiga tuh apa? Proses yang mesti kita jalani itu bangun kebiasaan baik. Jadi bikin habits baik, bangun kebiasaan baik supaya diri kita itu mudah diajak taat. Kadang kok susah banget ya, susah banget sih gitu ya, untuk taat tuh kok susah banget gitu ya. Kalau bermaksiat tuh kayak auto aja gitu ya. Ya karena itu udah habits kita gitu ya. Karena udah habits kita. Jadi ya, maka kita bikin habits baru yang bisa kita taat. Nah, ini ada video. Ini suaranya kedengaran nggak? Nggak kah? Ini nggak ada suaranya, Dok. Ada suaranya? Ada. Oh iya. Di tempat umum nggak ada, Dok. Suara videonya nggak ada kah? Tapi cuma sound aja juga sih. Kayaknya nggak apa-apa. Version. Nah, udah kedengaran loh. Iya sudah. Nah, ini tentang animasi gitu. Gimana pilihan-pilihan kita dalam hidup kita itu mempengaruhi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu akan membentuk diri kita. Jadi ya kita itu gitu ya, apa yang membentuk kita itu adalah kebiasaan kita. Dan hal-hal yang kita bisa lakukan yaitu karena kita udah tiap hari gitu ngelakuinnya, karena kita udah terbiasa. Itu akan menjadi kebiasaan. Kan kadang kalau kita nggak melakukan itu, kita merasa itu bukan kita. Nah, itu berarti udah habitnya tuh udah menjerat kita, udah sangat besar. Ada udah nonton nggak video animasi yang kakak kirim di WA juga? Nonton yang kemarin kakak kirim di WA grup yang video animasi yang dulu.
Satunya pilihan-pilihan kecil menjadikan aksi-aksi dan menjadi habit. Nah, ini cuma contoh gitu ya gimana habit membentuk kita. Nah, sekarang kalau kita tahu nih, udah tahu apa aja sih kira-kira habit kita yang buruk gitu ya. Apip, kenapa? Nah, gimana sih caranya kita ngubah habit gitu ya? Ketika kita udah tahu nih habit-habit apa aja kira-kira yang buruk, misalnya apa ya? Bangun pagi misalnya. Bangun pagi jam berapa? Ada yang masih bangun pagi jam 7, ngelewatin sholat subuh, atau mungkin sholat subuh gitu ya, tapi habis itu tidur lagi. Nah, oh ternyata tahu nih kalau tidur lagi habis sholat subuh itu bukan habit yang baik gitu, tapi gimana nih udah terbiasa. Nah, kalau udah tahu nih berarti oh aku harus ubah habitsku gitu ya. Gimana gitu ya mengubahnya? Ya lakukan dan ulangi terus gitu. Itu aja, practice repeat gitu ya. Lakukan ulangi gitu kan. Itu aja gitu ya, dan berlatih terus gitu ya. Yang awalnya kita anggap nggak bisa, latih terus sampai kita bisa gitu ya. Seorang apa ya yang hebat banget gitu yang kita lihat kayak misalnya bikers gitu ya, bikers gunung tuh yang keren banget sampai dia bisa bersepeda ngelewatin tanjakan-tanjakan sampai gunung-gunung berbatu dan segala macam. Ya awalnya kan dia juga nggak bisa pakai sepeda gitu ya. Awalnya dia juga bisanya cuma di jalan lurus aja. Tapi dia latihan terus gitu ya, jatuh terus, diulang lagi sampai jadi terbiasa, sampai jadi habit tadi kan. Berlatih sampai bisa, terus diulang sampai terbiasa, lalu jadi habits. Dan habits ini tuh baru terbentuk katanya gitu ya, habits baru itu udah bisa terbentuk kalau kita lakukan rutin selama 40 hari. Jadi kalian mau bikin habits apa? Lakukan sampai 40 hari gitu. Catat aja gitu ya. Catat challenge gitu ya, 40 hari challenge gitu. Apa tuh yang mau kalian challenge? Misalnya tahajud gitu ya, tahajud 40 hari tahajud gitu. Bikin challenge tahajud. Jadi serta jadi selama 40 hari. Jangan bolong, rutin sampai 40 hari gitu ya. Ketika kalian berhasil nih sampai 40 hari itu jadi habit. Kalian nggak perlu lagi pakai alarm untuk bangun. Percaya, kalian nggak perlu lagi pakai alarm. Udah alarm alami gitu ya. Alarm alami tubuh kalian tuh bakalan ngebangunin kalian. Jamnya sama, bikin misalnya selama 40 hari bikin alarm jam 3 pagi gitu ya. Maka setelah lewat 40 hari kalian tanpa alarm bisa terbangun sendiri jam 3 pagi untuk salat tahajud gitu misalnya. Jadi bikin apalagi berhasil nih challenge ini, bikin lagi challenge baru gitu. Nah, berlatih terus dan habit selama gitu ya, misalnya tadi habit yang buruk gitu ya. Kayak habis salat subuh tidur lagi misalnya. Nah, itu bisa hilang kalau kita tinggalkan setelah 1 tahun. Jadi, untuk membentuk habits baru tuh cuma butuh 40 hari, tapi kalau untuk bikin hilang habit selama tuh ternyata cukup lama waktu yang kita butuhkan gitu, selama 1 tahun. Karena itu tadi habits itu kan makin lama makin besar gitu ya. Apalagi kalau udah bertahun-tahun kita melakukannya. Dan habits ini tuh ya kayak gunung es gitu ya. Habits tuh kayak gunung es. Kalau yang kita lihat itu nggak seperti yang sebenarnya. Kalau udah jadi habits ya ternyata memang susah sekali untuk mengubahnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Dan gimana sih caranya kita tahu kalau itu tuh udah menjadi habits kita? Ternyata sesuatu itu bisa dikatakan sudah menjadi habits kalau kita itu sudah tidak sadar bahwa kita bisa. Jadi kita nggak sadar kalau kita tuh bisa gitu. Berarti itu udah jadi habits. Kayak apa misalnya? Udah jadi habits apa ya, misalnya cuci piring deh gitu ya. Cuci piring itu kan hal yang lumrah gitu ya. Kayak kita tuh nggak sadar kita bisa nyuci piring gitu, bahkan saking sudah terbiasanya misalnya nyuci piring tuh kita mau sambil dengerin podcast misalnya, mau sambil dengerin kajian gitu ya
di YouTube. Kalau kakak tuh sering kalau nyuci sambil buka YouTube sambil kakak taruh gitu ya, kakak tempel di kaca gitu depan, jadi sambil ini gitu ya, sambil nyuci, jadi nggak sadar gitu kan. Udah jadi habit sebenarnya. Masak udah jadi habit tuh gimana gitu ya. Apalagi kayak kalau konsulen kita tuh udah kayak misalnya dokter bedah gitu ya, udah jadi habit tuh dia misalnya operasi usus buntu tuh udah seringnya ratusan kali bahkan ribuan kali gitu ya, udah jadi habit gitu. Jadi sambil ngobrol tuh bisa mereka tuh melakukan gitu ya. Beda kalau sama misalnya orang yang baru 1 bulan gitu misalnya ya, dari residen menjadi dokter spesialis bedah gitu kan, diminta untuk operasi usus buntu gitu, pasti dia bakalan tegang gitu ya, bakalan fokus banget gitu kan. Nah, jadi kalau udah bisa tuh kita tuh udah nggak sadar kalau sebenarnya kita bisa gitu. Nulis kan habit ya. Kita tuh nulis tuh gampang banget gitu kan, nggak kayak kita dulu pas masih kecil tuh gimana? Happy banget, mama, ulun sudah bisa nulis huruf A gitu ya, kayak anak kakak tuh yang umur 4 tahun gitu ya. Senang banget dia tuh ketika udah bisa tracing gitu ya, tracing huruf gitu ya. Mama, apa Umi namanya Umi kan? Umi, aku sudah bisa, Umi abang sudah bisa nih nulis, ya, padahal dia baru tracing gitu ya. Nah, jadi kalau kita sadar kita bisa, itu berarti masih belajar. Kalau kakak tuh misalnya, kakak cobain bikin masakan menu baru gitu ya. Kakak sering gitu ya pamer gitu kan ke suami, ini ulun nih bisa nih masak ini gitu ya. Itu berarti masih belajar. Kalau kita sadar kalau kita bisa, itu berarti masih belajar. Dan kalau ketika kita sadar kalau kita nggak bisa, ya kita sadar kita nggak bisa, itu berarti pemula. Karena pemula itu yang makin sadar dia, oh ternyata aku ini belum apa-apa gitu ya, masih banyak yang perlu kupelajari gitu. Ternyata aku ini masih nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita sadar kita itu belum bisa, itu berarti pemula. Tapi kalau kita sadar kita tuh bisa, itu berarti masih belajar. Karena kadang orang baru belajar tuh, oh bisa nih gitu ya. Padahal baru bisa-bisa gitu aja. Tapi kalau udah sebenarnya bisa, tapi belum habit, tapi belum ahli, itu berarti pemula masih. Sadar dia kalau pemula ini ya biasanya dia sadar kalau dia belum bisa gitu ya. Kayak kalian misalnya baru mengkaji Islam, oh sadar kalian, oh ternyata ilmu Islam itu luas sekali ya gitu ya. Berarti sekalian pemula gitu ya, pemula dalam belajar Islam gitu. Karena kalian sadar dan kalian berarti butuh untuk belajar lagi gitu kan. Ya kalian sadar kalau oh butuh nih menjadikan Islam itu habitsku gitu. Nah, dan yang bahaya tidak sadar kalau tidak bisa. Nah, itu bahaya banget. Biasanya orang-orang dalam kategori ini tuh ya sering blaming, banyak excuse, banyak justification gitu ya. Template kata-katanya tuh biasanya kayak jurus mendingan gitu ya. Mendingan lah aku nggak paham tentang Islam gitu, daripada itu dia ahli maksiat gitu ya, daripada itu dia suka mabok-mabokan, suka zina segala macam gitu ya. Itu jurus mendingan gitu ya. Dia nggak sadar kalau dirinya nggak bisa. Kan yang lain juga gitu. Sekali ini aja gitu ya. Nah, itu orang-orang yang biasanya nggak sadar kalau dirinya nggak bisa, dan ini bahaya gitu kan. Karena nggak mau belajar dong gitu ya tentunya. Hanya banyak excuse dan segala macam. Nah, karena starting untuk menguasai sesuatu itu adalah sadari kalau kita nggak bisa. Jadi harus sadar dulu kalau kita tuh nggak bisa. Gitu. Lalu kita mulai dengan kita mencari contoh yang baik, paksa diri kita untuk terus-menerus mengulanginya sampai nanti kita nggak sadar kalau kita bisa. Nah, jadi pengen lo jadi orang yang auto taat gitu ya. Pengen lo jadi orang yang auto taat, pengen gitu kan. Ketika Islam tuh udah jadi habits kita gitu ya. Ketika kita ya spontan gitu kan, spontan gitu ya. Kita bangun subuh spontan, bangun tahajud spontan gitu ya. Ketika kita mau memutuskan sesuatu itu spontan, kita mikirnya ini halal apa haram gitu kan. Ketika kita disuguhi makanan gitu ya, yang bikinan chef terbaik dunia gitu kan, terus apalagi sangat mahal makanannya, yang terpikir di pikiran kita tuh ini halal apa haram, bukan ini enak apa enggak gitu kan. Ketika kita ditawari misalnya
ditawari apa? Ditawari sebuah bisnis gitu ya misalnya. Kita bukan bertanya apakah ini menguntungkan atau tidak, tapi apakah ini mengandung hal-hal yang seperti riba apakah ada gitu. Ini bisnisnya boleh dijalankan atau haram gitu ya. Nah, itu udah menjadi habits kita berarti gitu ya. Bahwa kita tuh pengen terikat sama Islam gitu ya. Pengenlah kita jadi orang yang auto taat. Karena ya habits ini tuh mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi juga kecenderungan kita gitu. Tadi kalau kita udah terbiasa tadi ya, maka kita perasaan kita dan kecenderungan kita tuh akan dipengaruhi oleh habits kita gitu ya. Ketika misalnya kita biasa nih nonton misalnya drama Korea gitu ya, yang gitu ya, yang romantis dan romantisnya itu biasanya tuh ditunjukkan dengan cara misalnya ciuman misalnya. Maka kita akan melihat orang yang ciuman itu romantisnya misalnya. Kita nggak pikir bahwa dia ciuman bukan muhrim itu haram, kita nggak pikir kayak gitu. Karena habits kita udah terbiasa kita melihat hal-hal yang mempengaruhi perasaan dan kecenderungan kita tadi yang seperti itu gitu. Bukan perasaan dan kecenderungan kita tadi itu nggak terkait dengan Islam gitu. Dan habits itu juga mempengaruhi spontanitas kita. Kayak pernah nonton film-film misalnya yang dia tuh kalau kaget gitu ya, terus dia tuh kayak orang ahli karate nih, misalnya ahli karate, terus dia kaget gitu ya, dikagetin dari belakang, terus dia langsung menyerang gitu ya, menyerang orang itu dengan jurus karatenya misalnya. Ya karena dia karatenya itu udah jurus-jurus karatenya itu udah jadi habitsnya dia gitu kan. Kayak film apa sih yang Jackie Chan sama siapa tuh namanya? Yang kecil tuh apa sih? The Karate Kid kah apa judulnya ya? Lupa, yang dia itu diminta, yang sering banget tuh di TV, yang dia itu diajarin jurusnya itu cuma apa sih? Menganu baju kayak gini ya, yang pakai baju, lepas baju kah? Kalau nggak salah. Ya kan? Nah, pakai baju, lepas baju itu aja gitu ya diajarin sampai dia bosan gitu ya. Jadi ketika dia mau dibully gitu ya, dia spontan gitu ya, spontan gitu kan, memakai tangannya itu spontan gitu ya, dan itu ternyata jurus gitu ya, spontan, dia tangannya itu seperti gerakan memakai dan melepas baju, dan ternyata itu tuh jurus gitu, dan dia menang melawan si pembuli itu. Nah itu gitu ya, habits ini mempengaruhi spontanitas kita. Nah, dan ketika sudah terbentuk habits buruk pada diri kita, yang habits itu makin besar, tadi kita nanti akan merasa bahwa kita bukan kita tanpa habits buruk itu. Sering loh kita tuh mendengar istilah kayak be yourself gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih be yourself itu gitu kan? Ya seakan-akan orang yang hijrah itu dianggap ada sebagian orang yang menganggap bahwa orang yang hijrah itu menjadi tidak dirinya lagi gitu kan. Ketika misalnya contohnya artis sih biasanya gitu ya, artis gitu yang dulu dia itu misalnya pemain musik rock misalnya gitu ya, yang pemain musik rock gitu kan, yang ya dia udah puluhan tahun gitu ya terbiasa memainkan musik rock gitu kan, dan biasa di klub-klub gitu ya, biasa di bar-bar gitu ya, di pentasnya gitu kan. Dan ketika dia hijrah gitu ya, dia tahu gitu ya bahwa ini kalau aku lanjut nih gitu ya bekerja di sini, ini menjadi sarana untuk orang bermaksiat gitu kan. Karena biasanya penontonnya itu sambil mabok, sambil segala macam gitu ya, terus campur baur laki-laki dan perempuan gitu, dan segala macam gitu ya. Ini perantara nih untuk kemaksiatan, akhirnya aku meninggalkan ini. Tapi yang lain gitu ya, orang yang lainnya menganggap bahwa kamu tuh tidak lagi menjadi dirimu sendiri gitu ya. Padahal ya itu tadi, diri kita sekarang ya memang terbentuk karena habits kita gitu. Ketika kita udah menyadari bahwa habits kita yang dulu itu buruk, habits kita yang dulu itu nggak baik gitu kan, dalam artian ya karena dia tidak sesuai dengan Islam loh gitu ya. Karena kan standar baik dan buruk itu ya sesuai syariat Islam apa enggak gitu ya. Kalau itu bagus menurut syariat Islam ya berarti itu habits yang bagus gitu kan. Nah, ketika kita udah sadar habits kita yang dulu itu buruk, tapi itu udah terlalu besar, nah maka bisa jadi kita akan merasa bahwa
kita kayak nggak diri kita yang dulu lagi. Gitu. Bahkan orang-orang di sekitar kita bisa jadi akan merasa lo nggak seperti diri lo yang dulu gitu ya. Ya karena memang itu udah menjadi habit. Gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Perkenalkan nih, dia mau kenalan sama kalian si habits. Aku habits dan aku selalu mendampingimu. Aku adalah pelayanmu yang paling rajin atau beban hidupmu yang paling berat. Jadi dia bisa jadi pelayan yang paling rajin, tapi bisa juga jadi beban hidup yang paling berat. Aku akan mendorongmu maju atau menarikmu jatuh. Aku adalah pelayan bagi semua orang hebat dan apa boleh buat aku pun pelayan untuk para pecundang dan pemalas. Orang-orang hebat ya mereka tentu punya habits-habits yang bagus juga gitu. Aku punya kekuatan yang tidak bisa dibayangkan kecuali oleh mereka yang layak. Mereka yang mau membayar harganya untuk menemukan kekuatan itu. Ya, karena untuk membentuk habits itu ada gitu kan, harga yang harus dibayar. Kayak orang yang si biker tadi gitu ya, yang hebat sekali dia bersepedanya. Tentu dia dalam berlatih itu dia berkali-kali jatuh, berkali-kali terluka gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi sampai patah tulang gitu ya. Itu harga yang harus dibayar untuk dia bisa memiliki habits tadi gitu ya, untuk bisa ditemani, didampingi oleh habits tadi dalam kehidupannya. Aku bukan mesin, sekalipun mampu bekerja dengan presisi sebuah mesin. Kemampuanku ini bisa menguntungkan, bisa juga menghancurkan. Keduanya sama aja. Nah, perhatikan aku, latih aku, tegas dan paksalah aku. Ya, memang untuk membentuk habitsnya harus tegas. Gitu ya. Aku pun pernah ya gitu ya, pengen bikin kemarin tuh challenge habits ini apa sih, olahraga gitu ya, pengen workout 40 hari. Ternyata itu luar biasa susah gitu. Padahal workoutnya itu gampang gitu ya, cuma 15 menit, coba 15 menit satu hari gitu kan. Jadi pengen 40 hari ini gitu ya, bikin habits itu workout waktu itu selama 40 hari. Tapi ternyata hari ke-20-an aja tuh udah bolong. Jadi sesusah itu gitu ya, padahal harga yang dibayar pun kan ibaratnya kan nggak besar juga gitu ya, ternyata memang sesusah itu. Jadi maka ya kita mesti tegas gitu ya, tegas dan memaksa diri kita. Dan kalau kita bisa, maka si habits ini dia akan meletakkan dunia di bawah kaki. Anggap enteng aku pun akan menghancurkan dunia. Aku mudah diarahkan, kamu hanya perlu tegas terhadapku. Tunjukkan saja bagaimana tepatnya. Sesuatu harus dikerjakan, dan setelah bagaimana tepatnya sesuatu harus dikerjakan, dan setelah beberapa pengulangan serahkan semuanya padaku. Semua terserah padamu sekarang, tapi tidak untuk nanti, karena pada saatnya aku dewasa, 90% pekerjaanmu ada dalam kendaliku, dan aku akan menjadi kehidupan. Iya, memang sebagian besar pekerjaan kita yang biasa kita lakukan sehari-hari yaitu karena udah habits, ya, udah habits kita. Kita lancar menulis gitu ya, kita setelah perlu berapa ribu kali kan kita nulis gitu ya selama di sekolahan. Kita jadi bisa lancar baca gitu ya, itu kan juga habit. Dan proses apa yang paling berat setelah kita sudah bisa tadi gitu ya? Istiqomah gitu ya, istiqomah kan. Yang paling susah itu istiqomah. Istiqomah tadi apa gitu ya? Bukan jalan lurus ya, tapi jalan menanjak, berprogres. Pastaqim sama umirta wa man taba maka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basyir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan juga orang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui. Tetap kita fastaqim, istiqomahlah, tetaplah pada jalan yang benar. Dan gimana kita mengubah standar kehidupan kita? Yang udah kita tahu tadi ya, bahwa memang untuk membentuk habits tadi gitu ya. Ketika kita memutuskan nih gitu, ketika memutuskan untuk hijrah dan pengen membentuk habits-habits baru yang benar gitu kan, yang bagus, yang baik, tentu ada hal-hal yang akan kita tinggalkan. Begitupun dengan standar kehidupan kita. Itu akan berubah standar kehidupan kita. Dulu kita pasti sering dalam memilih sesuatu itu yang kita pikirkan standar kita itu seperti pendapat orang lain gitu ya. Kira-kira kalau aku kayak gini orang-orang bakalan suka nggak ya? Kira-kira gimana ya pendapat orang kalau aku gini gitu ya. Dulu kita cepat meninggalkan sesuatu kalau misalnya dikatakan orang tua pamali gitu ya, atau nggak sesuai adat nih gitu ya. Kita cepat banget kalau dibilang pamali, tapi kalau dibilang haram
kenapa haram? Kayak gitu kita kan, kenapa jadi haram, kenapa kada boleh gitu ya. Tapi kalau dibilang udah pamali, jangan duduk di depan pintu gadis-gadis pamali gitu ya. Oh cepet aja gitu ya, langsung aja gitu ya. Takut banget kalau dibilang pamali. Nah itu standar, itu kan standar berarti ya, standar perbuatan gitu ya. Nah memang Islam memang akan mengubah kita gitu ya. Bahkan Rasulullah berubah kehidupannya. Rasulullah aja setelah Islam diturunkan pada beliau itu berubah kehidupan beliau 180 derajat. Kayak gimana berubahnya? Sejak kecil nih Rasulullah itu mendapat julukan Al-Amin. Beliau lahir dari keluarga yang terpandang, ya. Kakek beliau tuh Abdul Muthalib itu orang terpandang gitu ya di Quraisy itu. Dan beliau memiliki akhlak mulia dan dicintai semua orang mencintai beliau. Namun suatu ketika beliau seakan jadi kayak public enemy, jadi musuh bersama gitu ya, musuhnya kaum kafir Quraisy tentunya. Ketika apa? Ketika beliau diutus menjadi rasul. Jadi ketika beliau diutus jadi rasul, dibenci, tidak lagi dicintai seperti dulu. Dan tentu Rasulullah nggak akan mungkin dibenci kalau cuma mengajarkan kemuliaan gitu ya, kelembutan hati misalnya, atau untuk menyuruh berbakti kepada orang tua, atau misalnya mengajarkan peluhuran bahasa, nggak boleh kata-kata kotor gitu-gitu. Kalau cuma sekedar itu yang Rasulullah ajarkan, beliau nggak akan dibenci. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan Rasulullah sampai dibenci hampir seluruh masyarakat Quraisy pada saat itu? Karena apa? Karena Rasulullah meninggalkan dan menyeru orang-orang untuk meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Gitu. Kaum kafir Quraisy itu udah biasa mereka jual beli itu riba, itu udah pasti gitu ya. Udah biasa minum khamar gitu kan, itu tuh udah biasa. Udah biasa membunuh bayi perempuan, membunuh anak perempuan itu udah biasa gitu ya. Udah biasa punya istri banyak gitu ya, itu udah biasa. Udah biasa bahkan mewariskan istri gitu. Coba bayangkan mewariskan istri. Jadi kalau ada nih si ayah gitu ya, punya istri misalnya 8. Terus dia punya anak misalnya berapa? 8 juga misalnya. Yang tentu anaknya kan lahir dari istri-istrinya. Maka setelah ayahnya ini meninggal, istri-istrinya itu diwariskan ke anak-anaknya. Artinya apa? Artinya anaknya bisa menjadikan ibunya sendiri jadi istrinya. Itu kan kurang jahiliyah apa, ya kan? Jadi makanya disebut masa jahiliyah ya, karena memang jahiliyah sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, itu zaman sekarang itu kayak lebih jahiliyah loh daripada zaman jahiliyahnya zaman Rasulullah di Mekah. Ya kan kalau kita lihat di berita-berita tuh Masya Allah, merinding tuh rasanya kalau baca-baca berita kriminalitas zaman sekarang tuh. Ya itu Rasulullah tuh melarang gitu ya, melarang-larang, mengharam-haramkan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, lalu apa sih sebenarnya standar perbuatan yang sering dipakai, yang sering digunakan oleh manusia dalam bertindak? Itu setidaknya ada 5 yang sering digunakan manusia. Itu yang pertama, kemajuan ilmu dan teknologi atau sains gitu ya. Ini banyak sekali gitu ya orang yang gitu ya, sains ya memang bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu kan. Ya, kelima standar ini tuh ya memang nilai kebenarannya itu jais. Pernah kita bahas kemarin lah tentang nilai kebenaran. Ada nilai kebenaran yang pasti benar, ada yang bisa benar bisa salah, dan ada yang pasti salah gitu ya. Nah, sedangkan yang kelima ini ya nilai kebenarannya itu bisa benar bisa salah gitu. Artinya ya nggak bisa sebenarnya kita jadikan standar gitu kan, karena ya bisa benar bisa salah. Kayak tadi sains misalnya, apa aja sih hal-hal yang dikatakan sains itu bagus, tapi ternyata di kemudian hari terbukti kalau itu tuh nggak baik gitu ya. Contohnya ada yang bisa ngasih contoh nggak? Bisa nggak sih iptek? Apakah ini iptek? Ya apa? Ya silakan Yulia.
Ini dokter, tadi sains yang nantinya nggak baik itu kan dok? Contohnya. Contohnya. Misalkan cloning dokter. Mungkin cloning dok. Ya. Cloning gitu ya. Ya itu kan sains gitu ya, yang bagi pihak-pihak tertentu mungkin ya bagus, baik, apa segala macam. Padahal itu akan membawa dampak yang luar biasa gitu kan. Walaupun sekarang ini belum kita rasakan, ya kan? Ya karena memang belum dikeluarkan secara massal kan gitu ya. Ilmunya sekarang ada gitu, tapi belum diproduksi secara massal gitu kan ya. Kalau yang pernah ada tuh kayak pestisida misalnya. Dulu tuh pestisida itu kan produk sains dan teknologi gitu ya. Dulu kan pestisida ini belum ada, terus diciptakan supaya untuk apa tujuannya? Oh, untuk membunuh hama-hama nih. Untuk meningkatkan produksi gitu ya, meningkatkan produksi pertanian. Tapi ternyata apa? Di kemudian hari ternyata banyak dampak negatifnya seperti berbahaya bagi manusia gitu kan. Terus juga ternyata bisa bikin hamanya itu malah bermutasi gitu ya. Dan segala macam. Nah, itu contoh kemajuan iptek gitu yang bikin ternyata nggak jamin gitu ya, nggak jamin iptek yang maju itu ternyata nggak jamin gitu ya, nggak jamin kehidupan manusia jadi lebih baik gitu kan. Dan iptek yang maju nggak berkorelasi gitu kan dengan nggak pasti membawa nilai kebenaran. Itu yang pertama. Lalu perasaan dan predikat perbuatan. Kita sering loh pasti manusia umumnya gitu ya sering memberikan predikat kepada suatu perbuatan. Contohnya membunuh itu dipredikatkan perbuatan yang buruk. Berbohong itu dikasih predikat perbuatan yang buruk. Padahal kalau dalam Islam yang tidak seperti itu gitu ya. Predikat itu tidak dipredikatkan pada perbuatannya buruk atau baik gitu ya, tapi ya tergantung dikembalikan kepada hukum syara gitu ya. Dia membunuh siapa yang dibunuh gitu ya, dalam kasus apa gitu ya. Kayak misalnya peperangan gitu ya, dalam perang-perang Rasulullah kan tentu membunuh. Berarti kalaunya membunuh itu buruk, apakah Rasulullah melakukan kemaksiatan? Kenapa di dalam Al-Qur'an malah diperintahkan gitu ya untuk ikut berperang gitu ya. Nah kan dalam perang kan melakukan pembunuhan gitu loh. Apakah Rasulullah berdosa kalau pembunuh itu buruk? Ternyata tidak semua membunuh itu buruk gitu ya. Ternyata tidak semua membunuh itu buruk, dan ternyata tidak semua berbohong itu buruk gitu. Ternyata ada kok bohong yang diperbolehkan. Ya boleh gitu ya berbohong dalam kasus misalnya yang pertama mendamaikan dua orang yang sedang bertikai gitu, itu boleh. Terus berbohong dalam kondisi berperang gitu ya, dalam strategi peperangan itu juga boleh. Terus bohongnya suami istri gitu ya, untuk menyenangkan hati istri atau menyenangkan hati suami gitu ya. Bukan berbohong kayak misalnya berbohong misalnya mendustai ternyata ternyata suaminya nikah lagi gitu, misalnya bohong sama istri, enggak kayak gitu. Maksudnya kayak bohongnya itu kayak istri masak gitu ya, terus keasinan sedikit misalnya, atau hambar, oh enak kok gitu ya, tapi kayaknya lebih enak lagi deh kalau ditambahkan sedikit garam misalnya, kan bahasanya kan bagus gitu ya. Ini sebenarnya nggak enak gitu ya, sebenarnya kurang enak, tapi untuk menyenangkan hati istri bilangnya enak. Nah itu berbohong yang seperti itu misalnya, itu boleh. Jadi ini juga nggak bisa, perasaan dan predikat perbuatan itu juga nggak bisa dijadikan standar. Bentar ya, jadi ya apa jadinya gitu ya, apa jadinya kalau kalau syariat Islam itu kita pilih sesuai dengan apa yang kita suka aja, sesuai perasaan kita aja gitu kan. Perasaan itu kan suka tidak suka gitu ya. Jika misalnya kita nggak suka dengan suatu ayat gitu dalam Al-Quran, ada nggak ayat, pernah kalian baca suatu ayat dalam Al-Quran dan kalian merasa nggak cocok dengan ayat itu, atau merasa nggak suka gitu dengan ayat itu, ada nggak pernah?
Misalnya kayak di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 gitu ya. Itu ada ayat tentang puasa, tentang kewajiban berpuasa. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, semua orang Islam suka gitu kan sama ayat itu. Tapi ada ayat-ayat sebelumnya Al-Baqarah juga 178 itu tentang apa? Tentang kisos. Dan ini jarang sekali disampaikan gitu ya. Jarang sekali disampaikan tentang ayat tentang kisos ini, padahal redaksinya tuh sama. Redaksinya sama gitu ya, redaksi kata depannya sama. Dan ayatnya apa? Surahnya pun surah yang sama. Tapi banyak aja orang muslim yang nggak suka sama ayat tentang kisos ini. Terutama apa? Ya terutama para pelakunya. Tapi kalau pada zaman Rasulullah lah, ketika syariat Islam itu ditegakkan gitu ya, ketika hukum itu berdasarkan syariat Islam, banyak gitu ya, banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu seperti membunuh gitu ya, seperti berzina, mereka datang sendiri kepada Rasulullah untuk dihukum. Karena apa? Karena mereka pengen terhapus dosanya. Mereka sendiri pengen terhapus dosanya. Karena ketika seorang itu dihukum dengan hukum Islam nih gitu ya di dunia, gitu kan, ketika dia melakukan dosa, misalnya kayak berzina tadi ya, dihukum orang yang sudah menikah berzina, dihukum rajam kan gitu ya. Nah, kalau dia dihukum, maka dia terhapus dosanya itu. Itu salah satu hikmahnya gitu, salah satu hikmahnya dari penerapan hukum syariat Islam. Lalu apalagi ada pengamatan indera atau materi. Kadang ya tidak selalu apa yang kita lihat gitu kan, apa yang indera kita lihat itu bagus gitu ya, atau itu baik, atau itu benar. Banyak sekali. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Hal-hal yang sering kita amati gitu ya, tapi sebenarnya itu tidak seperti sebenarnya. Udah jam 6.09 ya. Masih ada ini lagi sih. Kira-kira ya 2 menit lagi lah. Ketika kita lihat air misalnya, air terus ditaruh pensil gitu kan di dalamnya. Kita lihat pensilnya itu kan akan bengkok lah. Padahal aslinya kan bengkok ada pensilnya. Ada loh. Ya kan? Nah, itu salah satu gimana pengamatan indera kita itu bisa mempengaruhi cara penilaian kita gitu. Artinya tidak selalu apa ya? Dunia ini itu selalu sering gitu kan memperlihatkan kita sesuatu yang membuat kita itu mispersepsi gitu, sering. Jadi ya kita tidak bisa menilai berdasarkan pengamatan indera kita. Misalnya kita tadi contohnya misalnya dikasih stick gitu ya, yang kelihatannya enak banget gitu, terus harganya mahal banget, dimasak oleh seorang chef terbaik dunia gitu ya, dimasak oleh chef Juna misalnya, terus pasti enak nih gitu ya. Tapi kita nggak tahu tuh pakai daging apa gitu ya, daging sapi kan daging babi, kan kelihatannya enak banget. Nah, maka kita nggak bisa gitu ya menilai berdasarkan pengamatan indera. Lalu adat istiadat dan ketokohan. Nah, ini juga sebaiknya jangan kita gunakan gitu kan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini dijadikan standar. Sadar nggak sadar, kita apalagi hidup di Indonesia yang banyak sekali budayanya gitu ya, kita sering terikat pada berbagai adat istiadat. Dan tidak selalu semuanya bertentangan dengan Islam gitu kan. Makanya kita perlu belajar lebih lanjut, kira-kira adat istiadat ini sesuai apa enggak sih sama Islam. Lalu pendapat kebanyakan manusia ini juga nggak bisa gitu kan kita jadikan standar. Seperti kayak sekarang gitu ya, ketika misalnya di DPR misalnya, ketika mereka mau bikin hukum RUU gitu ya, mau bikin rancangan undang-undang, ketika sebagian besar anggota DPR yang sedang rapat itu
sepakat gitu ya bahwa undang-undangnya ini, RUU-nya ini itu patut disahkan, maka jadilah undang-undang, jadilah hukum, ya kan? Nah, itu kan berarti contoh gitu ya gimana menjadikan pendapat kebanyakan manusia itu kan sebagai standar. Ya. Nah, tapi kalau kita tentu menjadikan tentu tidak menjadikan gitu ya standar perbuatan itu berdasarkan pendapat mayoritas, karena ya kalau mayoritasnya suka maksiat gitu kan, mayoritasnya pendapatnya bertentangan sama Islam, ya masa mau kita ikutin gitu. Nah, intinya standar perbuatan kita ya tidak seharusnya ke 5 hal ini, tapi ya Islam gitu. Nah, lalu seperti apa menjadikan Islam sebagai standar perbuatan? Nah, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin, tapi dijawabnya mungkin nanti di chat aja. Silakan ditanyakan dulu gitu ya. Tapi dijawabnya mungkin nanti di WA grup aja karena udah mau maghrib. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Sukma? Izin. Yulia? Tidak ada? Iya, izin bertanya, dokter. Oh iya, silakan. Iya, Pak, terdengar, dok? Terdengar. Thank you. Kan kalau saat ini kan kami semua kan masih dalam apa gitu, masih masa muda ibaratkan. Nah, itu kan tadi kan kalau hijrah kan tidak harus berpindah ke suatu tempat gitu kan, dok, tapi berubah dari iman kita sendiri. Nah, selain hijrah kita merubah diri kita sendiri, itu ada hal lain kah, dok, yang bisa kita lakukan selama kita masa muda ini gitu, dok? Oke, terima kasih pertanyaannya Yulia. Ya, nanti kita bahas di ini ya, di WA ya, insya Allah ya. Ada lagi mungkin kita tampung dulu. Sukma, panjang nih pertanyaannya Yulia, bagus banget dan jawabannya mungkin akan panjang ya. Sukma atau Audina, siapa lagi satunya? Oh, ada Restu sama ada Anggi sama Hadijah juga. Silakan. Ada lagi? Tinggi, dok, kalau dari saya silakan, belum Sukma. ada, dok. Okay. Tidak ada. Tinggi belum ada, dok. Ya. Oke, kalau ada pun nanti bisa aja di ini juga ya, bisa di apa? Di mana di grup juga masih bisa kok bertanya nanti. Oke, kita akhiri dulu sampai sini. Istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Ya, sampai sini salah hilafnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.